Kalian teman-teman Kristen harus nonton ini. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Yuk kita bahas. Nah ini klaim ini, list ini bertebaran di internet di mana-mana. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Dan aku akan bahas beberapa di antaranya. Bukti-bukti Yesus itu Muslim. Langsung kita mulai. Yang pertama, Yesus hanya percaya kepada satu Tuhan, satu Allah. Itu sumbernya mereka buat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wow. Jadi karena percaya satu Tuhan, Yesus Islam. Orang Yahudi juga percaya satu Tuhan. Kristen, by the way, juga percaya there is only one God. Iblis pun percaya hanya ada satu Tuhan dan iblis gemetar. Apakah berarti iblis ini Islam? Apakah Yahudi itu Islam? Apakah Kristen Islam? Dan lagian di ayat sebelumnya, misalnya di ayat 1, Yesus bilang, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Status anak Allah dan Bapa yang Yesus suarakan pada dirinya dan pada Bapaknya, itu sangat terlarang di dalam Islam. Allah bukan Bapa dari siapapun. Nggak boleh manggil Allah itu Bapa dalam Islam, dalam Quran. Dan Allah nggak punya anak. Tapi Yesus di sini menyatakan statusnya Bapa dan anak Allah. Jadi apakah Yesus Islam? Ngaco banget. Karena penjelasan dari status Yesus dan Bapa saja sudah bertentangan dengan Islam. Jangan karena Yesus percaya satu Allah, mengatakan hanya satu Allah, berarti dia Islam. Ya udah, berarti iblis juga Islam, karena iblis pun percaya hanya ada satu Allah. Ngaco banget. Berikutnya, Yesus percaya bahwa dia hanyalah utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3 tadi sama. Yohanes 7 ayat 28 dan 8 ayat 42. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 42 ini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi, apakah ini membuktikan Yesus Muslim? Karena dia bilang dia datang dari Allah. Enggak, sama juga kayak yang ayat tadi, Yohanes 17 ayat 3, yang juga dijadikan dasar. Yesus adalah Muslim. Di sini statusnya jelas. Bapa dan anak Allah. Yesus itu berasal dari Allah, dia anak Allah. Dan itu sekali lagi nggak ada dalam Islam. Jadi dia Muslim? Ngaco lagi. Lalu berikutnya, Yesus disunat. Lukas 2 ayat 21. Wow. Ini ayatnya nggak usah kita baca, kita tahu ini Yesus disunat pas masih umur 8 hari. Come on man, jadi Yahudi disunat, orang di Amerika sana juga ada yang disunat, orang di Eropa sana juga ada yang disunat, di Afrika ada yang disunat. Apakah mereka semua Islam? Dan lagian ini sunat 8 hari itu adalah budaya Yahudi, karena Yesus adalah orang yang hidup dalam budaya Yahudi. Sunatnya umur 8 hari seperti yang diperintahkan di Perjanjian Lama, bukan seperti sunat Islam yang di umur sekian tahun. Ini beda banget. Dan lagian apa yang hebat dari Yesus disunat? Jadi karena Yesus sunat dia Islam, dia Yahudi dalam budaya Yahudi, jadi itu hal lumrah, tidak membuktikan dia Islam. Kenapa? Ngaco banget gitu. Lalu yang keempat, Yesus tidak pernah makan dan bahkan dia melarang makan babi. Ini nggak ada sumbernya, tertera di sini, di list ini, di internet ini nggak jelas. Tapi apakah benar Yesus nggak pernah makan babi? Well, nggak ada dicatat. Kalau kita nggak ada dicatat, apakah Yesus melarang makan babi? Nggak ada dicatat, nggak ada. Bahkan Yesus justru menegaskan apa yang masuk ke mulut, bukan itu yang haram atau tidak, melainkan apa yang keluar. Itulah yang membuat kita suci atau enggak. Perkataan kita, isi hati kita, luapan hati kita, itu yang menandakan kesucian atau tidak, bukan apa yang masuk. Dan Yesus menyatakan semua makanan halal. By the way, kalau ini orang Islam sangat membanggakan, oh kami nggak makan babi, berarti kami lebih mengikuti Alkitab, kitab suci kalian. Di Perjanjian Lama dilarang makan babi. Benar, di PL dilarang makan babi. Jadi apakah ini membuktikan orang Islam lebih taat daripada orang Kristen mengikuti Perjanjian Lama? No. Karena di Islam
unta itu bisa dimakan. Daging unta boleh dimakan. Bahkan air kencing unta boleh diminum dalam Islam. Kalian mungkin tahu itu, teman-teman. Tapi dalam perjanjian lama, unta juga sebenarnya termasuk makanan yang gak boleh dimakan. Itu haram juga, sama seperti babi. Jadi kalau orang Islam bilang kami gak makan babi, tapi kalian makan unta, ya sama aja. Dan di sini Yesus dikatakan melarang makan babi, nggak ada. Apakah Yesus Muslim karena itu? Enggak juga. Sama-sama ngaco juga. Yang berikutnya, yang kelima, Yesus punya janggut dan berpakaian seperti pakaian-pakaian Muslim. What the hell, ini apa-apaan ini? Yesus punya janggut. Jadi Yesus punya janggut. Abraham Lincoln juga punya janggut. Siapa lagi orang yang punya janggut di dunia ini? Apakah mereka semua Muslim karena mereka punya janggut? Hah? Apakah mereka Muslim? Thor juga punya janggut. Apakah Thor itu Muslim? Mitologi Nordik itu, atau Thor seperti yang di film Marvel, ada janggutnya. Apakah mereka Muslim? Inilah kekonyolan cara penarikan kesimpulan yang sangat-sangat, mohon maaf, dungu. Hanya karena seorang punya model tertentu, lalu itu bisa langsung disimpulkan berarti dia ini. Itu ngaco banget loh pola pikir yang begitu, teman-teman. Kenapa ada orang yang buat list ini di internet, disebarkan pula di internet? Malu banget. Yesus Islam karena dia pakai janggut. Yesus Islam karena berpakaian seperti Muslim. Pakaian Muslim bagaimana? Gamis kah? Jubah-jubah besar itu? By the way, itu memang pakaian di zaman Yesus. Semua orang begitu. Semua pakaiannya begitu. Pakaian terusan begitu. Dan soal janggut, ya Yesus memang berjanggut. Dan bahkan digambarkan dia juga berkumis. Padahal dalam Islam yang disuruh ditumbuhkan adalah janggut, bukan kumis. Jadi, apakah Yesus Islam hanya karena dia punya janggut? Ini penarikan kesimpulan sekali lagi yang amat-amat ngaco. Berikutnya, Yesus mengajarkan untuk wudu sebelum berdoa, sama seperti Islam. Di Yohanes 13 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi ini perintah untuk berwudu. Berarti Yesus Islam karena dia menyuruh kita berwudu sebelum berdoa, sebelum sholat. Ini cerita tentang Yesus yang akan membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini juga tentang bahwa Yesus mengetahui apa yang akan dilakukan Yudas, salah satu muridnya, terhadap dia, yaitu mengkhianatinya. Jadi bukan soal, Yesus gak pernah bilang sebelum berdoa harus cuci kaki dulu, cuci tangan, telinga, wudu. Gak ada. Bahkan di ayat lain tentang berdoa, Yesus hanya bilang berdoa masuk ke kamarmu, jangan ada orang yang tahu. Jangan berdoa di pinggir jalan, di persimpangan, seperti orang-orang munafik. Berdoa di dalam kamar, tutup kamar, supaya hanya Tuhan yang tahu. Bukan ada, ya cuci dulu, cuci kaki, cuci apa, nggak ada. Aduh, malu banget sih. Aduh, kalau aku yang temannya orang yang share ini, yang buat list ini, aku yang malu. Ini kok jadi aku yang malu ya, aku membaca list-list bukti Yesus Islam ini. Yesus mengajarkan wudu, berarti dia Islam. Aduh, come on man. Ini konteksnya beda, ini bukan tentang mau doa, mau ibadah, mau sholat. Bukan, ini mau membasuh kaki muridnya. Yesus gak pernah nyuruh cuci kaki, mau berdoa, gak ada. Wudu, gak ada. Aduh. Oke, sudah. Nanti makin ngaco kita kalau kita ikuti. Yang berikutnya, Yesus berdoa dengan mukanya bersujud sampai ke tanah. Mukanya, wajahnya sampai ke tanah. Itu ada di Matius 26 ayat 39. Ya, gak usah kita baca. Memang kita tahu Yesus pernah bersujud, tersungkur sampai wajahnya sampai ke tanah. Dan apakah ini membuktikan dia Muslim? Again, atau jangan-jangan ini membuktikan Yesus Buddha? Karena Buddha juga ada yang berdoa begitu. Atau ini membuktikan Yesus itu Hindu, karena ada Hindu yang berdoa begitu. Atau mungkin Yesus ini Katolik atau Ortodok, karena Katolik dan Ortodok ada juga yang berdoa begitu, bersujud sampai mukanya sampai ke tanah. Ya, jadi yang mana? Sekali lagi ini penarikan kesimpulan yang konyol. Jangan karena Yesus ada begitu, melakukan seperti itu, berarti fix, oh ini dia Muslim ini, karena dia bersujud sampai mukanya ke tanah. Aduh, Yesus juga pernah berdoa berdiri. Yesus pernah berdoa dengan mengangkat tangan, dengan membuka tangan. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan gerakan doa
harus begini, harus begitu, begono, harus persis seperti ini. Kalau enggak, doamu tidak sah. Enggak ada begitu. Yesus enggak pernah ngajarkan gerakan-gerakan doa, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3. Hap 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 hap. Enggak ada. Jadi hanya karena dia bersujud sampai ke tanah wajahnya, itu Islam. Dia Islam. Aduh, atau dia Buddha, atau dia Hindu, atau dia Ortodok, atau dia Katolik. Ada-ada aja. Oke, ngaco ya, ini ngaco banget. Yang berikutnya, Yesus memberi salam dan mengajarkan muridnya untuk memberi salam. Memang iya ya, memang Yesus harus kita akui. Yesus itu bilang, damai bagimu, peace be upon you. Dan orang Islam akan bilang, wah ini bukti dia Islam karena peace be upon you dalam bahasa Arab, assalamualaikum. Aduh, jadi orang-orang di PL mereka juga Islam karena mereka juga banyak ngomong begitu. Peace be upon you, peace be upon you. Apakah mereka Islam? Abraham dan yang lain, apakah itu Islam? Karena mereka juga ngomong begitu. Atau mereka ngomong begitu karena itu memang salam dalam bahasa Ibrani, dalam budaya Yahudi. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. By the way mirip ya, Shalom Aleichem, assalamualaikum. Ya mirip karena memang itu akar katanya dari situ. Jadi itu memang ucapan salam, damai sejahtera bagimu. Itu orang PL pun, budaya Yahudi pun, Ibrani sudah ngomong itu, dan Yesus yang ngomong itu juga, peace be upon you. Ya apakah ini dia jadi Muslim hanya karena bilang peace be upon you dalam bahasa Arab, assalamualaikum. Halo. By the way di Arab juga, orang-orang Kristen di Arab ngomong kayak gitu kok, assalamualaikum katanya. Itu bahasa Arab. No problem dong. No problem. Jadi apakah kalau kita ngomong damai sejahtera bagimu dalam bahasa Jepang, apakah kita jadi agama Shinto? Apakah kalau kita ngomong damai sejahtera bagimu dalam bahasa Jawa, kita jadi agama-agama suku Jawa? Apakah begitu? Aduh, kenapa ya nggak ada yang beres? Apanya ini? Klaim-klaim Yesus Islam ini memalukan. Oke, next slide teman-teman. Yesus berpuasa lebih dari sebulan. Itu Matius 4 ayat 2. Ya kita tahu, saat dia di padang gurun dia puasa 40 hari 40 malam. By the way, Musa juga puasa 40 hari 40 malam saat dia di Gunung Sinai. Jadi apakah Yesus dan Musa adalah Islam? Come on man. Aduh, Yesus gak pernah ngajarkan puasa itu berapa hari. Tidak ada. Di Alkitab itu gak ada harus berapa hari, mutlak berapa hari. Gak ada. Ya. Dan lagian puasa yang Yesus ajarkan adalah puasa yang tidak boleh diketahui orang-orang. Puasa sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Bahkan cuci mukamu, jangan ada orang tahu. Jangan tampak lemas, jangan air mukamu berubah, jangan mukamu tampak lesuh supaya orang tahu kau puasa. Jangan. Yesus mengajarkan puasa yang hanya Tuhan yang tahu, puasa yang tersendiri. Apakah puasa Islam begitu? Enggak. Kalau Islam puasa semua orang harus tahu. Tempat makan harus tutup, restoran harus tutup, KFC harus tutup. Jadi apakah Yesus Islam karena dia puasa 40 hari? No, ajaran puasanya beda banget. Jadi jangan ngarang, please jangan ngarang. Aduh. Lalu Yesus tidak menyembah dan mengenakan salib. Waduh, ini paling dungu ini. Yesus tidak menyembah salib. Emang siapa yang menyembah salib? Emang orang Kristen menyembah salib? No, kami nggak pernah menyembah salib. Itu hanya simbol untuk memperingati karya Kristus, penyalipan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami nggak pernah menyembah salib. Dan kenapa itu dipakai? Ya sekali lagi simbol memperingati, tidak disembah-sembah. Mau salib dijatuhkan pun, dipatahkan, dibakar, ya nggak ada masalah di situ. Karena itu bukan sesembahan. Dan kenapa Yesus nggak pakai salib? Ya masa dia pakai salib sebelum dia disalib? Saat salib itu belum ada maknanya. Kan salib baru ada maknanya saat dia berkarya, berkorban. Ya masa dia pakai kalung salib saat itu belum punya makna? Kan konyol gitu. Jadi jangan jadikan alasan ini berarti Yesus Muslim karena dia nggak pakai salib. Buddha juga nggak pakai salib, Hindu nggak pakai salib, jadi mereka Muslim. Ini sekali lagi memalukan banget, penarikan kesimpulan yang memalukan banget, serius. Oke, next. Yesus tidak pernah mabuk. Oke, Yesus gak pernah mabuk, berarti dia Islam. Wah. By the way, aku juga seumur hidup belum pernah mabuk nih. Aku
Biblians nggak pernah mabuk, berarti aku Islam. Coba kita ganti, apakah bukan soal pernah mabuk, apakah Yesus minum alkohol atau melarang, mengutuk alkohol? Itu yang penting. By the way, mujizat pertama Yesus mengubah air jadi anggur. Dia memberi orang anggur, alkohol. Kalau dia mengutuk anggur, melarang anggur, dia nggak mungkin beri itu. Dan perjamuan kudus juga pakai anggur. Itu Yesus yang ajarkan sebagai simbol dari darahnya. Itu alkohol. Jadi di Alkitab alkohol itu tidak dilarang sama sekali. Yang dilarang adalah kemabukan. Jadi ya sama, mabuk itu dilarang. Islam, Kristen juga. Tapi Islam melarang alkohol sama sekali. Yesus tidak. Dia memberi orang anggur. Dia perjamuan kudus pakai anggur. Jadi apakah dia Muslim? Sekalipun dia nggak pernah mabuk, bukan berarti dia Muslim. Memang dalam Kristen, dalam PLPB, mabuk itu tidak benar. Ngaco ya. Lalu yang berikutnya, Yesus mengajarkan jihad. ini paling gokil dari semua nih. Lukas 22 ayat 35-36. Ini kita baca dulu kayaknya. Yesus mengajarkan jihad, guys. Gila banget. Lukas 22 ayat 35-36. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, ini murid-muridnya ya, sesuatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang punya bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Jadi hanya karena ada perintah Yesus membeli pedang, kawan ini, oknum ini membuat list bukti Yesus Islam adalah dia mengajarkan jihad karena dia menyuruh muridnya beli pedang. Wow, mind blowing. Jadi kalau aku, seandainya teman-teman menyuruh kalian beli pistol, jadi aku mengajarkan kalian untuk menaklukkan wilayah lain, untuk berperang, karena aku menyuruh kalian beli senjata, pistol. Kayaknya kalau beli pistol ya nggak apa-apa sih, beli pedang ya untuk berjaga-jaga itu nggak masalah. Yesus nggak pernah bilang kamu beli pedang lalu taklukkan wilayah tertentu, jadikan mereka Islam. Ayo, kalau mereka nggak mau jadi Islam, bunuh mereka. Ayo kita bela nama Allah. Yesus nggak pernah ngajarkan gitu, aduh. Bahkan ajaran Yesus yang paling malah kontras banget. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, dan sebaliknya. Doakan orang lain, bahkan doakan musuhmu, doakan orang yang membencimu. Orang yang hidup dari pedang akan mati dengan pedang. Sudah, jangan lagi hidup dengan pedang. Dia menegur Petrus juga pernah. Kasihi musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Itu ajaran apa? Jihad. No, aduh, jauh banget. Jadi jangan karena di satu ayat Yesus bilang kepada muridnya, beli pedang ya untuk lihat. Ya mungkin untuk berjaga-jaga kalau ada yang mau menyerang. Jangan langsung disimpulkan, ini Yesus mengajarkan jihad, berarti dia Islam. Aduh, come on man, come on. Ini gokil, serius. Next, yang terakhir, Yesus mengajarkan bahwa perbuatan baik yang membawa kita masuk surga. Ini ngaco banget ya. Karena Yesus bilang jelas, orang yang percaya kepadanya yang akan hidup kekal. Yang gak percaya kepada anak, dia menolak Bapa. Menolak anak sama dengan menolak Bapa. Tidak percaya anak, tidak percaya Bapa. Dan mereka tidak akan memperoleh hidup kekal. Jadi bukan perbuatan baik. Perbuatan baik gak bisa menyelamatkan. Oke, kurasa itu aja bukti-bukti Yesus Muslim. Aduh. Oke, itu aja, aku harap kalian terberkati. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.